Pemirsa, kapal kargo MV tenggelam di perairan Pulau Masa Lembu, Sumeneb, Jawa Timur. Ya, sebanyak 20 anak buah kapal diselamatkan kapal yang sedang melintas. Sementara nahkoda kapal hingga saat ini belum ditemukan. Puluhan anak buah kapal kargo MV Bahtera Mega dievakuasi setelah kapal yang mereka awaki karam di perairan Pulau Karamian, Masa Lembu, Sumeneb, Jawa Timur. Mereka dievakuasi awak kapal TB Osana 99 yang kebetulan melintas di sekitar lokasi kejadian. Sebelumnya kapal kargo MV Bahtera Mega dalam pelayaran dari Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya menuju Tanjung Selor, Bulungan, Kalimantan Utara. Saat ini tim SAR gabungan masih mencari nahkoda kapal yang hilang di perairan. Namun cuaca buruk dengan ombak tinggi menyulitkan upaya pencarian. Yang 20 sudah bisa diselamatkan, sedangkan yang 1 sampai saat ini belum ditemukan. Untuk kondisi para korban ya saat ini masih dalam kondisi shock untuk dilakukan perawatan oleh tenaga medis di sana. Para ABK dirawat tim medis di Pulau Karamian, Kecamatan Masa Lembu, Sumeneb. Untuk proses evakuasi para korban menuju daratan, petugas masih akan berkoordinasi dengan pihak terkait dan menunggu cuaca membaik. Dari Sumeneb, Madura, Jawa Timur, Faris Purnama, iNews melaporkan. Kita ke kasus lainnya, pemirsa. Iwas alias Agus, tersangka kasus pelecehan seksual terhadap mahasiswi di Mataram, menjalani rekonstruksi atau reka adegan. Ya, sebanyak 49 adegan diperagakan Agus di 3 lokasi, yakni di Taman Udayana, Homestay, dan juga Islamic Center. Menggunakan penutup wajah, IWAS alias Agus Buntu, tersangka kasus pelecehan seksual terhadap mahasiswi di Mataram, dihadirkan saat berlangsungnya proses rekonstruksi atau reka ulang adegan. Rekonstruksi dilakukan di 3 tempat kejadian perkara berbeda, diawali dari Taman Udayana yang menjadi tempat awal pertemuan Agus dengan korbannya. Rekonstruksi kemudian berlanjut di Homestay hingga Islamic Center. Polisi menyebut ada sebanyak 49 adegan diperagakan Agus dalam rekonstruksi ini. Dalam rekonstruksi terungkap ada perbedaan keterangan yang diberikan antara pelapor dengan tersangka, sehingga adegan berkembang menjadi 49 dari sebelumnya hanya 28 adegan yang tertuang dalam berita acara pidana. Di dalam BAP sebenarnya ada 28 adegan yang tertuang dalam BAP yang kita skenario-kan. Tetapi saat ini berkembang di lapangan itu ada 49 adegan. Hal ini disampaikan karena ada perkembangan perbuatan yang dilakukan oleh tersangka itu mengembang di lapangan. Ini kami laksanakan. Kenapa? Karena kami mengakomodir keterangan-keterangan yang diberikan oleh tersangka dan perbuatan dilakukan di 3 TKP. Untuk yang di sini karena belum mulai ya, tapi setidaknya tadi untuk yang di homestay kami bisa mengikuti sampai di tempat parkir, sampai di ini fleksibel ya, jalannya fleksibel ya, sampai di bagian membayar ke pihak homestay. Di situ yang kami garis bawahi sih sebenarnya ada kesesuaian dengan keterangan korban, di mana yang meminta, yang memerintah untuk membayar itu adalah tersangka, dan dari hasil rekonstruksi tadi juga memperlihatkan bahwa tersangka lah yang memberikan perintah untuk membayar. Jelas ini adalah merupakan suatu keterangan yang yang kita semua bisa langsung lihat, yaitu apa yang disampaikan oleh Agus. Sampai 49 itu seperti apa yang disampaikan tadi, yang aktif itu adalah, yang awalnya yang aktif itu adalah tersangka, namun tapi apa yang sudah kami dengarkan dan kami lihat itu adalah yang aktif itu adalah dari pihak korban. Sementara itu, Kompolnas RI juga turut hadir menyaksikan proses rekonstruksi guna memastikan pelaksanaan berjalan sesuai prosedur. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Hari Kasidi, iNews melaporkan.